Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnanda Lapuni Mujarimin dengan NIM 2110520080, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2C. Halo semuanya, kali ini saya mau membahas sebuah film Bollywood yang berjudul Tere Zameen Par yang dirilis pada tahun 2007 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Film ini sedih banget kalau ditonton langsung dan mengandung saran dan makna. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Yuk langsung saja kita mulai teman-teman. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak menderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya yang sekarang Ishan masih belum bisa membaca dan menulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia anak yang ditanda kutip paling bodoh karena selalu mendapat nilai yang paling rendah di kelasnya. Di rumah dia bukan anak satu-satunya. Keluarganya dia punya kakak laki yang selalu dibandingkan dengannya yang bernama Johan. Johan adalah anak yang pintar. Berbeda dengan Ishan, Johan selalu mendapat juara 1 di kelasnya, dan Ishan malah sebaliknya, dia selalu mendapat paling akhir dalam proses belajar mengajar. Pada suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dengan teman-temannya berhenti. Nah, semua marahin Ishan. Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan semakin tegang sampai mereka terlibat dalam perkelahian. Ketika pulang ke rumah, ternyata ibu si Rajit ini telah melaporkan dan mengomelin orang tua Ishan, minta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka, padahal situasinya pada saat itu Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukan membela anaknya, si bapak ini langsung menampar anaknya karena bukan hanya sekali ini saja Ishan ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika ia bolos. Dia pun mendapatkan amukan lagi dari bapaknya. Bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-gurunya Ishan. Pada suatu ketika, Ishan dipindahkan ke sekolah asrama karena terlalu banyak melakukan kesalahan di sekolahnya yang lama. Ishan diantar oleh bapak dan ibunya dengan berat hati. Ibunya melepas Ishan untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ishan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan sering menyendiri dan melamun. Dan di sekolah barunya pun Ishan berat mendapat bulian dengan kemarahan dari gurunya yang tidak bisa memahami keadaan Ishan yang memang menderita disleksia. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru yang bernama Pak Nimo. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura berbeda pada sekolah ini. Materi belajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja dia langsung dekat dengan murid barunya. Tetapi Ishan belum lepas dari stres dan didiami selama tinggal di asrama. Ketika pagi hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas. Setelah selesai, Pak Nikum berbicara empat mata dengan Ishan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun mengalami disleksia yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk mengalami harinya di asrama. Hanya di pelajaran Nikumlah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya. Pada suatu hari di asrama itu mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut,
termasuk para gurunya. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Isyan kemana-mana dan tidak sampai lomba dimulai, Isyan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Isyan bangun paling pagi, pergi ke danau, di sana ia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukisnya. Isyan pun datang saat acara telah dimulai. Isyan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa. Semua orang Isya pun tidak bisa menahan harunya melihat hasil lukisan Pak Nikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Isyan. Dan hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik, akan menjadi sampul buku tahunannya. Dari cerita ini, semoga kita menjadi orang tua yang bijak, yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Ya baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kalau suka, di like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.